Tanggal 13 Februari 2022, hari Minggu biasa ke-6 tahun C. Sahabat sabar yang disayangi Tuhan, Anda suka tantangan atau tidak? Hari Minggu ini siap mendengar tantangan Yesus enggak? Kira-kira berani tidak menanggapi tantangan Yesus? Berat sekali loh. Oke lah, tantangan ini cuma untuk yang beriman dan berani. Untuk yang tidak beriman dan tidak berani atau jantungnya lemah, skip saja. Sahabat yang terberkati, Yesus dengan tegas dan lugas mengatakan kepada kita, "Berbahagialah, hai kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan Allah." Belum selesai. Tetapi celakalah kamu, hai orang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburan. Apakah Yesus benci orang kaya dan menyuruh kita untuk menjadi orang miskin saja supaya bisa menjadi bahagia? Sahabat kekasih Allah, orang miskin umumnya tidak punya apa-apa, tidak bisa banyak berbuat, dan tidak dipandang dalam masyarakat karena kemiskinannya. Lalu, apa hanya mereka yang bahagia? Sabda bahagia adalah semacam seruan ucapan selamat yang memberi kekuatan dan harapan kepada orang yang mengalaminya. Yesus menyebut mereka bahagia bukan karena kemiskinannya, melainkan karena merekalah yang memiliki kerajaan Allah. Kok bisa mereka menjadi pemilik kerajaan Allah? Karena kerajaan itu dianugerahkan kepada mereka. Kok bisa? Orang yang tidak punya apa-apa dan tidak berdaya apa-apa, tapi beriman, umumnya dekat dengan Tuhan, bahkan mengandalkan Tuhan saja dalam hidupnya. Mengandalkan Tuhan berarti melakukan apa yang dikehendaki Tuhan, bukan yang diinginkan sendiri. Karena itu, Tuhan dekat dengan mereka. Bahkan itu tadi, menganugerahkan kerajaannya kepada mereka. Setiap orang yang melakukan kehendak Allah menjadikan Allah sebagai raja. Itu berarti dia menghadirkan kerajaan Allah dan memasukkan dirinya ke dalam kerajaan itu. Sahabat yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan orang kaya? Nyatanya banyak orang kaya selamat-selamat saja, tidak celaka juga. Kata-kata celaka bukan kata-kata kutukan. Kata-kata ini merupakan kecaman yang keras dan mengandung jeritan belas kasihan orang yang mengucapkannya atas nasib buruk orang yang mendapat sebutan celaka itu. Tentu mereka diharapkan sadar akan kecelakaan mereka itu. Orang-orang kaya celaka bukan karena kekayaan itu sendiri, melainkan karena mereka sudah mendapat penghiburannya dalam kekayaan itu. Dalam penghiburannya, mereka bisa menjadi keras hati, bahkan terhadap penderitaan orang lain yang berada di depan mata mereka. Mereka bisa menjadi bodoh atau sedih untuk membagikan harta kekayaannya kepada orang yang miskin. Benih firman Allah yang mereka terima tidak bisa bertumbuh karena terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup. Orang kaya celaka karena telah mendapat penghiburan, tapi semuanya bersifat duniawi dan sementara saja, serta menjadikan mereka orang bodoh. Sahabat, murid-murid Kristus yang berbahagia, sudah menangkap maksudnya belum?
Kalau belum, semoga kata-kata Yeremia di bawah ini dari bacaan pertama bisa membantu. Saya kutipkan saja semuanya. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya di tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Sahabat kekasih Allah, jadi bagaimana? Masih mau menjadi orang kaya? Boleh saja. Tuhan juga tidak menyuruh kita menjadi miskin. Tetapi kalian harus memastikan kalian sudah memenuhi syarat untuk menjadi orang kaya. 1. Bisa tetap mengandalkan Tuhan dalam hidup kalian, bukan kekayaan. 2. Tidak lekat pada kekayaan lalu menjadi serakah dan bodoh. 3. Selalu murah hati dan mau berbagi dengan yang miskin, menderita, atau membutuhkan bantuan. Sahabat yang disayangi Tuhan, mari cari dulu kerajaan Allah, baru mikir soal harta dan kekayaan. Jadi miskin tidak usah terpuruk, jadi kaya tidak usah kemaruk. Yang lebih penting, berusaha mengandalkan Tuhan dan melakukan semua kehendak-Nya agar jadi pemilik kerajaan Allah. Saya Romo Nano. Tuhan memberkati.